Halo, jumpa lagi di channel Bos Sapi, channel yang membahas informasi seputar dunia sapi. Di pertemuan kali ini, kami akan menyampaikan informasi tentang penyakit LSD atau penyakit benjolan pada kulit, cara pencegahan dan penanggulangan penyakit LSD yang tepat. Jika teman-teman menyukai video ini, mohon dukungannya untuk mengklik tombol subscribe, like, dan membagikan video ini agar bermanfaat. Terima kasih, selamat mendengarkan. Lumpy skin disease atau penyakit benjolan pada kulit, di kalangan peternak banyak menyebut penyakit lato-lato, adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh lumpy skin disease virus yang bersifat non-zoonosis. Artinya, penyakit yang menyerang hewan tertentu dan tidak dapat menginfeksi manusia. Virus ini umumnya menyerang hewan sapi dan kerbau. Penularan penyakit ini melalui serangga pengisap darah seperti nyamuk, caplak, dan lalat sebagai vektor penyebaran penyakit. Penularan secara langsung melalui kontak langsung dengan lesi kulit. Secara tidak langsung, penularan terjadi melalui perlengkapan yang terkontaminasi virus LSD, seperti pakaian kandang, peralatan kandang, dan jarum suntik. Di samping itu, LSD juga dapat ditularkan secara langsung ke anak sapi melalui induknya, melalui semen sapi pada saat kawin alam, dan lewat pakan serta minuman yang terkontaminasi. Penyakit lumpy skin disease pada sapi ditemukan di Indonesia, yaitu di Provinsi Riau, setelah sebelumnya juga terjadi di beberapa negara Asia, termasuk di Asia Tenggara, seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja. Lumpy skin disease menjadi ancaman utama bagi peternakan sapi dan kerbau karena dapat menyebabkan penyakit yang akut dan subakut yang dapat menyerang semua umur dan bangsa sapi, terutama sapi muda dan sapi pada masa puncak laktasi atau menyusui. LSD memiliki dampak ekonomi yang besar bagi industri peternakan karena hewan yang terkena cenderung mengalami kerusakan permanen pada kulitnya sehingga penurunan nilai komersial. Sapi yang terinfeksi akan mengalami periode inkubasi selama 5-14 hari sebelum timbul gejala. Penyebaran penyakit dapat terjadi secara cepat di antara sapi yang berada di dalam kandang yang sama atau antara kandang yang berdekatan. Gejala klinis LSD dipengaruhi oleh umur, ras, dan status imun ternak. Tanda klinis utama LSD adalah sebagai berikut. 1. Lesi kulit berupa nodul-nodul atau benjolan berukuran 1-7 cm yang biasanya ditemukan pada daerah leher, kepala, kaki, ekor, dan ambing. Pada kasus-kasus berat, nodul-nodul atau benjolan ini dapat ditemukan di hampir seluruh bagian tubuh. 2. Demam tinggi hingga lebih dari 40,5 derajat Celcius. 3. Penurunan nafsu makan. 4. Adanya leleran hidung dan mata. 5. Pembengkakan pada kelenjar pertahanan. 6. Dapat terjadi edema pada kaki. Edema adalah membengkaknya bagian tubuh tertentu karena terdapat penumpukan cairan berlebih. 7. Dapat menyebabkan abortus atau keguguran dan anestrus atau tidak adanya gejala birahi dalam beberapa bulan. 8. Penurunan produksi susu pada sapi perah. 9. Kemandulan pada sapi jantan. Dalam menanggulangi penyakit LSD pada sapi, ada beberapa cara efektif yang dapat dilakukan berdasarkan pengalaman di lapangan. 1. Vaksinasi. Vaksinasi adalah salah satu cara yang efektif untuk mencegah penyebaran penyakit LSD. Vaksinasi dapat dilakukan pada sapi yang belum terinfeksi dan pada sapi yang sudah terinfeksi namun masih dalam periode inkubasi. 2. Karantina. Sapi yang terinfeksi LSD harus segera dipisahkan dari sapi lain dan ditempatkan dalam kandang karantina. Hal ini dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit ke sapi lain yang masih sehat. 3. Pengobatan. Sapi yang terinfeksi LSD dapat diberikan obat untuk mengurangi gejala penyakit seperti demam dan nyeri pada kulit dan pemberian vitamin. Pengobatan ini dapat membantu sapi untuk mempercepat pemulihan dan meningkatkan daya tahan tubuhnya.
Di beberapa kasus, benjolan di tubuh sapi ada yang sampai pecah. Hal tersebut tentunya membuat luka yang baru, yang dapat dilakukan peternak dengan memberikan obat luka atau obat tradisional seperti parutan kunyit untuk mempercepat pemulihan luka. 4. Pengendalian serangga. Serangga seperti lalat dan nyamuk dapat menjadi vektor penyebaran virus penyakit LSD. Oleh karena itu, pengendalian serangga harus dilakukan secara intensif dengan menggunakan insektisida dan menjaga kebersihan kandang. Selain itu, mengasapi kandang atau membuat bediang juga baik untuk mengurangi perkembangan nyamuk dan lalat. 5. Pemberian larutan penambah stamina. Pemberian larutan gula merah atau air kelapa sangat bagus untuk menjaga dan meningkatkan stamina tubuh ternak. Selain itu, larutan gula merah dan air kelapa mampu membantu meningkatkan imun ternak untuk melawan penyakit. Takaran pemberian 1-2 botol sirup per 1 jam sekali dapat diberikan hingga ternak sehat. 6. Pengendalian lalu lintas ternak. Dengan penutupan daerah wabah secara total atau pembatasan lalu lintas ternak. 7. Melakukan surveillance atau penelusuran menyeluruh untuk menemukan lokasi kasus dan mengkonfirmasi kasus LSD. 8. Pemotongan hewan yang telah terbukti terinfeksi untuk memutus mata rantai penularan penyakit LSD. Penyakit LSD tidak menular ke manusia, namun daging sapi yang terinfeksi tidak layak untuk dikonsumsi. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Salam lestari, pecinta sapi dari ujung negeri.